Assalamualaikum. Saya akan melakukan wawancara tema lingkungan. Saya akan wawancara bersama dengan ayah. Apakah lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Apa saja fungsi lingkungan? Fungsi lingkungan secara garis besar ada 3, yaitu lingkungan sebagai tempat mencari nafkah atau mencari makan. Sebagai contoh, para petani, mereka mempunyai lingkungan ladang pertaniannya, itu bisa sawah, bisa ladang, bisa kebun. Terus yang kedua adalah lingkungan sebagai tempat bekerja. Misalkan ayah mempunyai lingkungan tempat kerja, yaitu di kantor. Di situ ada teman-teman kerja, ya, ada barang-barang pelengkap kantor seperti meja, kursi, ada laptop, ada komputer, ada telepon, ada tempat air minum, terus juga perabot yang lain. Dan juga yang ketiga adalah lingkungan sebagai tempat tinggal. Lingkungan sebagai tempat tinggal ini ada rumah, ada anggota keluarga yang lain, misalkan Mas Faiz, ada Ade Mariam, ada Zaki, ada Mbak Ica, ada ayah, ada mama. Terus ada perlengkapannya di rumah, ada tempat tidur, ada lemari. Terus di luar ada pohon-pohon, ada kebun di belakang, ada taman di depan, ada jalan, ada tetangga. Itu namanya lingkungan tempat tinggal. Apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Lingkungan bermanfaat bagi semuanya, semua makhluk hidup, tidak cuma manusia. Lingkungan juga bermanfaat bagi misalkan binatang peliharaan, kalau lingkungan rumah, atau mungkin misalkan di lingkungan sawah, itu sangat berpengaruh terhadap seperti tanaman, seperti padi, seperti hewan-hewan katak, ada ular, ada belut. Kalau misalkan lingkungan berubah, misalkan airnya tiba-tiba habis atau mungkin musim kemarau tiba, maka padi tidak akan tumbuh. Terus hewan-hewan kayak belut juga nggak ada. Terus ada katak juga nggak bisa. Seperti itu. Apakah lingkungan bisa rusak? Lingkungan bisa rusak, baik disebabkan oleh manusia, oleh hewan, ataupun oleh alam, perubahan alam. Seperti misalkan oleh manusia, ada lingkungan misalkan hutan, tiba-tiba manusia memotong, menebang pohon seenaknya, akhirnya pohonnya jadi mundur. Pas saat musim hujan tiba, airnya tidak bisa terserap oleh pohon-pohon yang udah mati tadi, airnya langsung menuju ke bawah jadi banjir. Terus misalkan ada danau, tiba-tiba ada orang yang menaruh racun di situ, akhirnya di dalam danau, lingkungan danau, ikannya pada mati, hewan di dalam danau mati, seperti itu. Terus misalkan karena kondisi alam, misalkan kalau kondisi alam, misalkan tiba-tiba alamnya berubah, misalkan kondisi alam berubah, misalkan temperatur cuaca dunia naik, maka itu akan berpengaruh terhadap hewan-hewan atau tumbuhan yang tidak kuat dengan perubahan cuaca itu. Jadi mereka akhirnya mati, punah, segala macam. Gitu. Siapa yang wajib menjaga lingkungan? Nah, yang wajib menjaga lingkungan adalah kita semua, kita sebagai manusia, karena tidak mungkin
seperti hewan bisa kita perintah untuk ikut menjaga lingkungan. Jadi kita sebagai manusia wajib untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Sebagai contoh, di lingkungan rumah kita wajib menjaga kebersihan, terus menanam pohon di depan rumah atau di kebun biar udaranya segar, hijau, bersih. Terus rajin ini membersihkan selokan supaya kalau hujan tidak banjir. Terus juga rajin untuk membersihkan, misalnya kayak kebun, misalnya ada air mengenang harus dibuang karena itu akan menjadi sumber penyakit, sumber penyamuk, seperti itu. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan? Menjaga kebersihan lingkungan bisa dilakukan dengan kita berdisiplin. Kita harus mempunyai jadwal, misalkan setiap seminggu sekali kita membersihkan kebun belakang, setiap hari kita menyapu lantai, terus berapa kali ngepel juga seperti itu. Seperti itu. Apakah semua lingkungan itu sama? Lingkungan itu bisa berbeda-beda. Sebagai contoh, lingkungan antar lingkungan rumah di kota sama di desa tentu saja berbeda. Lingkungan sawah berbeda, misalnya di perkotaan dengan kondisi yang ramai, kondisi rumah-rumah yang berhubungan, kita tidak mungkin menanam pohon besar misalkan untuk melestarikan lingkungan supaya udara segar, kita nggak mungkin. Akhirnya kita bisa menanam pohon-pohon yang pohon di pot. Kalau di desa kita bisa menanam pohon yang besar supaya udara segar. Terus cara menjaga kebersihan mungkin berbeda. Jika di kota kita bisa dengan mudah untuk membuang sampah di tempat sampah di depan, terus nanti ada tukang sampah yang lewat membuang sampah ke tempat pembuangan akhir. Kalau di desa biasanya mereka membuang sampah, mereka membuat lubang, membuat kalian di belakang rumah. Nah sampah itu dimasukin ke situ. Itu kalau udah mau penuh, lubangnya ditutup